Halo Nana, selamat pagi, selamat ketemu kembali setelah libur yang panjang. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan selalu tersenyum, jaga imun tubuh sehingga Nana selalu dalam keadaan sehat. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai pembelajaran yaitu sifat koligatif larutan yang kita akan ambil hanya di perbedaan elektrolit dan non-elektrolit. Baiklah, kita akan mulai dengan sifat koligatif larutan, di mana sifat koligatif larutan ini merupakan suatu sifat yang hanya tergantung pada jumlah zat terlarut dalam larutan dan tidak tergantung pada sifat maupun jenis zat terlarut. Demikian ya. Jadi sifat koligatif ini bisa kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sifat koligatif larutan non-elektrolit dan sifat larutan elektrolit. Nah, dari keempat sifat koligatif larutan ini diantaranya adalah penurunan tekan uap jenuh larutan, kemudian kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Nah, yang pertama kita akan bicarakan adalah sifat koligatif larutan non-elektrolit. Nah, yang pertama adalah penurunan tekanan uap jenuh. Mungkin Anda sudah pernah mendengar setiap orang yang memiliki kendaraan roda 4 alias mobil itu biasanya akan melihat radiator mobilnya secara berkala, ini dengan tujuan supaya keadaan mobil itu tidak cepat panas dan sebagainya. Nah, dalam membuat radiator ini tidak menjadi terlalu cepat panas, maka kita akan menambahkan etilen glikol di dalam radiator mobil tersebut. Nah, silakan anak cari tahu sendiri apa sih pengaruhnya terhadap tekanan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penurunan tekanan uap pada sifat koligatif larutan itu dipengaruhi oleh banyaknya zat terlarut dalam suatu larutan, itu ya. Nah, sifat koligatif larutan dalam penurunan tekanan uap jenuh bisa Anak lihat pada layar. Itu adalah diberikan 3 buah gambar. Nah, itu bisa Anak lihat. Itu yang ada zat terlarut dan ada zat pelarut. Nah, dalam hal ini bahwa suatu molekul tidak dipengaruhi oleh berbagai macam molekul yang mengelilinginya, sehingga kecenderungannya molekul A itu melepaskan diri dari larutan ideal sama dengan kecenderungan molekul A melepaskan diri dari cairan murni B, itu ya. Nah, bisa kita buat dalam suatu hukum Rolle, itu delta P sama dengan P0 min P. Nah, ini akan dipengaruhi pula oleh fraksi mol suatu zat. Nah, sehingga nanti delta P bisa Anak cari dari X2 min P0. Nah, di mana setiap option di sana apa ada delta P dan sebagainya sudah tertera di sana. Itu ya. Kemudian kita lanjut akan kenaikan titik didih larutan. Nah, bisa kita lihat di sana bahwa yang namanya kenaikan titik didih larutan itu dipengaruhi oleh tetapan kenaikan titik didih dan molalitas. Jadi molalitas sudah Anak pelajari di kelas 2 kemarin. Itu kita akan aplikasikan ke rumus yang sudah ada. Nah, kemudian lanjutkan tekanan penurunan titik beku larutan. Itu ya. Di mana penurunan titik beku larutan ini dipengaruhi oleh molalitas juga, kemudian tetapan penurunan titik beku larutan. Nah, kenapa beberapa ini kita ungkapkan di sini? Supaya kita akan bisa melihat nanti apa sih perbedaan
daripada sifat koligatif larutan antara yang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, itu ya. Nah, apa sih yang membedakan? Nah, yang membedakan dari sifat koligatif larutan antara yang larutan elektrolit dan non-elektrolit itu adalah dari faktor Van Hoff. Itu ya. Apakah itu? Nah, menurut Van Hoff, sifat koligatif larutan elektrolit bersifat lebih nyata daripada larutan non-elektrolit, gitu ya. Yang mana larutan elektrolit? Larutan elektrolit adalah larutan yang bisa menghantarkan arus listrik. Kenapa? Karena dia bisa terionisasi sempurna, menghasilkan ion-ion positif dan ion yang negatif. Nah, contohnya seperti sudah tertera di PowerPoint yang bisa anak lihat, itu ya. Nah, kemudian faktor Van Hoff itu akan berpengaruh pada semua sisi dari sifat koligatif larutan. Nah, faktor Van Hoff ini itu dilambangkan dengan I, di mana rumus I itu adalah sama dengan 1 ditambah N-1 dikali dengan alfa, itu ya. Jadi faktor Van Hoff itu baik itu dari kenaikan titik didih, penurunan tekanan titik beku, dan tekanan osmosis itu akan kita kalikan dengan faktor Van Hoff-nya, itu berupa I. Nah, kita bisa ambil contoh misalnya KCl. Nah, KCl itu akan terionisasi menjadi K+ dengan Cl-. Nah, N-nya berapa? Ya silakan anak cari. Kemudian H2SO4 adalah asam. Nah, asam akan terionisasi menjadi 2H+ dengan sisa ion asam, itu ya, SO4 2-. Nah, silahkan anak hitung berapa N-nya. Nanti dari N itulah kita akan terjemahkan ke dalam I dan sebagainya, itu ya. Nah, yang terakhir silahkan anak lihat contoh soal yang sudah tertera di papan. Nah, itu 1 gram MgCl2. Kira-kira anak sudah tahu kan apa itu MgCl2? Nah, itu adalah magnesium klorida yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion-ion magnesium dan ion klorida. Itu dilarutkan dalam 500 gram air. Tentukanlah titik beku larutan jika derajat ionisasinya adalah 0,9 dengan KF air adalah 1,86 derajat Celcius dengan massa molekul relatif MgCl2 adalah 35,5. Selamat mencoba. Nah, itu yang bisa kita berikan untuk kalian. Silakan belajar yang baik. Soal-soal akan Ibu tambah setelah ini. Selamat belajar. Demikianlah anak-anak tadi materi yang bisa anak simak, yaitu perbedaan sifat koligatif larutan antara non-elektrolit dan elektrolit. Nah, kita hanya bisa melihat dari adanya faktor Van Hoff pada larutan elektrolit, sedangkan pada larutan non-elektrolit tidak. Nah, semoga materi tadi bermanfaat untuk kalian dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat beraktivitas kembali, jaga kesehatan, salam rahayu.